Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya Faisal Ahmad Pratama dari kelas 2 di mata ITA. Kali ini saya akan melakukan penugasan mata kuliah workshop pembuatan framework, yaitu pada modul ke-8 Getting Data from User pada bagian latihan. Baik, di sini saya langsung buka pada bagian latihannya. Yang pertama yaitu tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item, yaitu pada aplikasi backend. Selanjutnya kita buka untuk yang pertama, yaitu kita akses localhost phpMyAdmin-nya. Di sini pada bagian dbMyMart-nya, untuk yang ini sudah saya, untuk yang pertama yaitu menambahkan kolom baru dengan nama img_url untuk menampung nama dari gambarnya. Nah, di sini saya sudah membuat kolomnya yaitu pada bagian item di sini. Nah, di sini sudah saya buat untuk strukturnya pada untuk tabelnya, yaitu menambahkan image URL di sini untuk menampung nama dari gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita coba cek di code-nya. Nah, untuk selanjutnya kita pada model item di sini untuk bagian backend kita masuk ke models. Kemudian, nah pada bagian item ini perlu memanggil upload file dulu di sini. Ya, ini untuk i-nya. Kemudian menambahkan variabel baru yaitu ini file upload untuk menampung file dan untuk menampung filenya tadi. Kemudian di sini di bagian rules kita tambahkan beberapa kode, yaitu ini file upload, kemudian file extensionnya yaitu jpg, png, dan jpf. Seperti itu. Kemudian masuk ke file form di sini di sebentar. Nah, di sini di item form. Nah, ini kita perlu menambahkan beberapa kode agar user bisa mengupload gambarnya. Untuk yang pertama yaitu kita menambahkan beberapa setting dulu di sini. Ini untuk PHP form active form di sini. Ini agar formnya ini support untuk upload file. Ini kemudian kita ditambahkan juga untuk HTML ini bagian formnya, salah satu bagian formnya untuk bisa mengupload gambarnya itu tadi, dan juga ini untuk menambahkan filenya. Setelah itu pada item controller di sini dimasuk ke controller, kemudian masuk ke item controller. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu memanggil upload file tadi agar bisa membuat fungsinya di sini, membuat fungsi pada create dan update-nya. Nah, di sini kita buat fungsi create untuk dan juga update. Nah, ini agar pada bagian if-nya ini agar bisa untuk mengupload filenya itu tadi, dan juga ketika formnya untuk update, nah itu di update bagian ini. Kemudian untuk kita ketika create pada bagian create ini, nah isinya di sini hampir sama. Nah, kemudian untuk yang pertama sudah, kemudian lanjut ke bagian yang kedua. Oh ya, sebelumnya kita tampilkan dulu di sini, kita login dulu MyMart admin. Nah, ini kita masuk pada bagian backend dulu. Seperti ini. Kemudian kita coba untuk masuk ke bagian item. Nah, di sini kita coba untuk create. Nah, di sini sudah ada untuk pada bagian filenya di sini. Untuk kita coba saja untuk yang ini fans old school. Ini harganya 800.000. Ini kategorinya, untuk kategori sebentar.
nomor 8 seperti ini. Kemudian kita pilih filenya di sini. Nah, ini untuk menambahkan filenya. Nah, ini kita open saja dan kita save. Nah, di sini sudah muncul untuk gambarnya, karena untuk yang sebelumnya belum bisa seperti ini. Kemudian jika update bisa juga, di sini tinggal update saja seperti itu. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Nah, untuk yang ini kita pertama masuk ke bagian frontend-nya dulu. Jadi ini kita tutup dulu semuanya. Untuk backend-nya sudah selesai. Dan kita masuk ke front-end. Kita masuk ke config, kemudian kita matikan dulu komennya pada ini, main lokal. Nah, ini untuk default root-nya kita matikan agar kembali ke semula, agar indeksnya masuk ke indeks yang awal. Jadi kemudian pada views selanjutnya kita masuk ke views, kemudian masuk ke site, kita masuk ke index di sini, index.php. Nah, di sini kita ubah tampilannya agar dapat menampilkan semua produk dan menambahkan HTML helper di atas. Ini kita tambahkan HTML helpers, kemudian kita edit. Nah, ini di div yang pertama ini kita tambahkan, kita ganti. Kemudian ini juga, serta di div class row-nya ini kita ganti juga agar bisa menampilkan beberapa produknya. Untuk bagian ini kita agar bisa menampilkannya, kita menggunakan for each ini untuk kemudian memanggil isi datanya dengan menggunakan kode PHP ini. Ini untuk item name-nya dipanggil pada ini, dan ini untuk mengambil gambarnya tadi, memanggil gambar. Kemudian ini untuk memanggil harganya, dan juga ini menambahkan beli produk. Kemudian kita perlu masuk ke site controller, kemudian masuk ke control dulu, kemudian site controller di sini. Kemudian kita edit beberapa kodenya, yaitu memanggil yang pertama kita panggil y item dulu di sini. Setelah itu kita edit beberapa bagian action indexnya di sini. Nah, ini kita tambahkan model dan new item ini untuk mengambil itemnya tadi. Dan juga kita ini untuk indeksnya kita mengambil modelnya. Nah, setelah itu kita masuk ke di sini site controller. Sini kita menambahkan fungsi baru juga di item.php. Kita masuk ke di model, kita masuk ke item.php. Nah, di sini kita tambahkan tambahkan fungsi juga di sini untuk, yaitu get items. Ini untuk mengambil itemsnya tadi, untuk memanggilnya juga. Nah, kita coba untuk kita lihat dulu untuk ini masuk ke front end. Kita hapus ini dan masuk ke front end seperti ini. Dan kita ke home-nya dulu. Nah, di sini ini untuk home indeksnya dari front end-nya. Kita coba ini. Kita lihat di sini ada untuk gambar-gambarnya juga sudah muncul, untuk produknya sudah kita edit di sini, dan juga nah di sini sudah muncul untuk produk yang kita tambahkan barusan. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, yaitu tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Untuk beli produknya sudah kita tambahkan di sini, yaitu pada ini, pada bagian site control, maaf, di bagian index sepertinya. Nah, ini untuk beli produknya sudah ditambahkan. Kemudian untuk agar bisa ini, untuk user yang sudah login yang bisa membeli produk, kita masuk ke site controller lagi. Kemudian kita
pada tambahkan beberapa fungsi juga, yaitu ini action checkout, yaitu action baru ini agar apabila jika user yang login masih goes, ini akan error dan harus login terlebih dahulu, jadi masuk ke sini. Kita coba untuk ini, kita belum login dulu dan kita login. Kita coba untuk beli produk di sini. Kita coba klik beli produk. Nah, di sini tidak bisa. Kemudian kita coba untuk login dulu dengan nama MyMart ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita login. Nah, ketika login kita beli produk ini. Nah, di sini untuk muncul Anda membeli produk ini. Nah, mungkin cukup sekian penugasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.